Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Mbak O. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Judulnya yaitu Koreksi Ejaan, disusun oleh Atar Husna Fatia, Farhan Zaki Ananda, Iman Kafi Aliza, dan Torik Faisal Yahya. Apa sih koran itu? Jadi koran itu merupakan web aplikasi untuk mengkoreksi dan mendeteksi sekumpulan kalimat dari kesalahan dalam penulisan kata. Kalau teman-teman tahu, koran itu seperti Grammarly, tapi bedanya koran ini dalam bahasa Indonesia. Sekilas fitur tentang koran, yaitu user dapat memasukkan atau menempelkan teks ke dalam box yang telah disediakan, yang selanjutnya akan diolah dan mendapatkan output berupa tata bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan KBBI. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Torik. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan arsitektur atau istilahnya struktur dari aplikasi penyusun website koreksi ejaan ini. Yang pertama adalah kami menggunakan framework bernama Flash dikarenakan Flash tersebut dapat terintegrasi langsung dengan Python karena untuk program function dari koreksi ejaan tersebut kami menggunakan runtime Python, menggunakan bahasa pemrograman Python dikarenakan terdapat semacam algoritma di bagian koreksi ejaannya. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan algoritmanya. Nah, sehingga dari situ kami menggunakan framework Flash untuk pengembangannya. Lalu ini ada beberapa fitur-fiturnya, yaitu termasuk dalam micro framework karena tidak memerlukan library tertentu tambahan. Lalu ada lapisan abstraksi database dan lain-lain, dan dapat mendukung ekstensi yang dapat menambahkan fitur aplikasi seolah-olah diimplementasikan di Flash itu sendiri, seperti pengembangan dari koreksi ejaan ini. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah algoritma. Nah, algoritma yang kita gunakan itu menggunakan pendekatan Bayes theorem. Itu dikembangkan oleh Peter Norvig. Buat yang belum tahu, Peter Norvig itu direktur AI Google. Jadi, algoritma ini ditemukan ketika, kalau misal teman-teman mungkin searching di Google gitu kan, lalu ada kesalahan kata, langsung dibenerin kan dari Google-nya. Nah, program itu adalah pengembangan dari Peter Norvig dan algoritmanya itu sudah dipublikasikan oleh Peter Norvig sehingga digunakan oleh banyak sekali koreksi ejaan lainnya selain bahasa Indonesia, karena di pengembangan awalnya menggunakan bahasa Inggris, lalu selanjutnya terdapat library lain gitu. Nah, karena library tersebut belum ada yang mendukung bahasa Indonesia, kami mengembangkan menggunakan korpus kami sendiri, yaitu korpus sederhana dari KBBI, lalu menggunakan algoritma dari Peter Norvig ini. Jadi nanti pendekatannya adalah mencari probabilitas suatu kata yang paling tinggi dari kumpulan kandidat. Jadi misal katanya adalah berupa KCING. Nah, dari KCING ini, dari tiap-tiap karakter ini nantinya akan dicari yang paling mendekati, yang paling besar probabilitasnya itu yang mana. Nah, lalu probabilitas tersebut itu nanti akan diselak atau diputuskan untuk menjadi kata yang dianggap benar. Jadi di sini dari KCING yang paling besar probabilitasnya adalah kucing, sehingga kucing adalah koreksi dari ejaan KCING seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Ini tadi cuma kumpulan rumus-rumus dari algoritmanya. Nah, metodenya itu ada 4 overall, yaitu selection. Selection itu tadi untuk memilih probabilitas yang terbesar. Kandidat itu mencari tiap-tiap kandidatnya. Language itu untuk menentukan probabilitasnya. Lalu error model itu adalah untuk mencari bahwa kata W adalah teks yang dimaksud pada kandidat C gitu. Oke, bisa dilanjut.
Nah, algoritmanya yang dipublikasikan oleh Peter Novick adalah seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman cari spelling corrector di Google, spelling corrector program seperti itu, kebanyakan itu bisa dikatakan berasal dari algoritma sesederhana Peter Novick ini, seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, stack buat kami untuk deploy-nya itu menggunakan Azure App Services. Sudah kami deploy juga. Jadi Azure App Service adalah berbasis HTTP untuk hosting aplikasi web, REST API, dan backend, mendukung berbagai bahasa. Nah, Azure App Service ini berada pada tingkat PaaS atau Platform as a Service dari Microsoft. Oke. Jadi nanti akan ada demo sedikit dari aplikasi Koran ini yang sudah kami deploy di Azure App Services. Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk UI dan UX-nya sendiri, kami menggunakan Figma untuk bantuan interface-nya, kemudian yang akan di-styling menggunakan HTML dan CSS. Nah, ini merupakan kode dari HTML dan CSS-nya. Dan selanjutnya bisa langsung didemokan saja. Torik bisa mengambil alih. Oke, selanjutnya akan saya share screen. Oke, semoga bisa dilihat ya. Nah, ini link dari website kami adalah koran.azurewebsites.net. Mungkin dari teman-teman kelompok 8 bisa dikirim di chat. Tapi kalau misal tidak kirim juga nggak apa-apa. Nah, misalnya, bentar, ada kesalahan share screen. Aku ulangi lagi. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti ini adalah tampilan homepage-nya ketika kita mengetikkan sesuatu di sini. Misalnya lalu kita klik periksa, nanti akan ada isinya di bawahnya seperti ini. Lalu di bawahnya ada tentang koran dan ada tentang kami dari pengembang-pengembangnya, lalu ada Twitter seperti itu. Nah, bisa kita coba ya. Coba aku paste sebuah kata yang mana ya? Nah, project senior juga. Nah, presentasi praktikum senior project modul terakhir. Apakah bisa? Nah, di sini bisa dilihat tampilannya yang dikoreksi itu berada dalam tanda kurung seperti ini. Kurung siku, bukan kurung siku, kurung ya seperti itulah. Jadi praktikum itu dikoreksi, oleh korektornya menjadi praktikum seperti ini. Sehingga nanti dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui apakah frasa yang dia buat, misalnya untuk membuat paper seperti itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Oke. Saya akan melakukan demo sekali lagi untuk kalimat yang lebih panjang. Oke, sebentar ya. Saya carikan katanya terlebih dahulu. Nah, ini ada salah satu contoh string ya. Nah, ini akan membuktikan salah satu pendekatan dari, karena ini ada banyak sekali ya. Ini termasuk menjadi semacam failure dari algoritma yang dikembangkan karena kami mengoreksinya itu berdasarkan dari tiap-tiap kata, sehingga dari tiap kata itu nanti dicari kandidatnya yang paling sesuai yang seperti apa. Nah, misalnya dari Profesor Dr. Ova Emilia, dari namanya saja
tentu sudah tidak ada di KBBI ya. Pasti ini nanti langsung dikoreksi. Nah, Prof jadi trofi DR, tetap DR ya, OVA. Nah, seperti nama orang kan tidak ada di KBBI, lalu hingga akhirnya nanti jadi dikoreksi dengan kata lain yang probabilitasnya lebih tinggi gitu, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi buat demo dari aplikasi koreksi ejaan. Selanjutnya ada unit test yang dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Oh, izin share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat? Udah, aman. Oke, selanjutnya next ke unit testing. Silahkan Una. Oke, selanjutnya adalah pengujian dari software koran yang telah kami kembangkan. Next. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang kami angkat adalah tantangan penulisan dengan ejaan yang sesuai dengan KBBI. Oleh karena itu, kami membuat koran untuk mengecek ejaan berbahasa Indonesia dengan cukup menulis atau paste teks pada text box. Next. Ya, di sini adalah SOP dalam tabular representation. Terdapat 4 operation list, yaitu interaksi dashboard header, interaksi dashboard footer, input text, dan cek koreksi ejaan. Lalu dengan hitungan total test case, kami mendapatkan total test case kami ada 15 test case, dan thresholdnya adalah 0,033. Next. Nah, di sini adalah test case estimation dan allocation. Untuk interaksi dashboard header dan footer, kami mengalokasikan 3 test case, lalu untuk input text 1 test case, dan untuk cek koreksi ejaan 8 test case. Next. Lalu di sini adalah contoh dari beberapa test case yang kami buat dalam bentuk tabel. Ini hanya beberapa. Untuk lengkapnya ada pada Google Drive yang akan kami kumpulkan nanti di modul ke-8 seperti itu. Nah, di sini contohnya untuk interaksi dashboard header itu mirip dengan footer, hanya menekan header beranda, header koran, dan tentang kami seperti itu. Lalu untuk input teks itu hanya menginput, lalu untuk cek koreksi ejaan ini kami variasikan dengan misalnya menginput beberapa kata dalam bahasa Inggris atau beberapa kata dalam bahasa daerah yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Lalu misalnya juga menginput bahasa Indonesia yang mengandung huruf kapital seperti itu. Next. Nah, dari test case yang sudah kami buat, dari 15 test case yang sudah kami buat, terdapat 4 failure, dan oleh karena itu, VO atau failure intensity-nya yaitu 0,0889 didapat dari 4 per 15 dikali 3, itu 3 itu didapat dari mean time per test case-nya. Next. Dan berikut merupakan plot failure number dengan measure dan plot failure number dengan normalized measure. Next. Lalu di sini adalah grafik RDC atau Reliability Demonstration Chart. Dan pada grafik ini terlihat bahwa failure pada RDC chart masih masuk pada region continue yang menunjukkan toleransi error yang masih dapat diterima. Region continue menunjukkan bahwa tes perlu dilakukan lebih lanjut hingga masuk ke region accept. Next. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kami Zaki. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya, masuk, Zaki. Aman. Ya, Mbak, jadi pada software product quality model, jadi kami itu pada pengujian perangkat lunak ini kami menggunakan yang ISO 25010 tahun 2011, dan di sini kami akan menjelaskan functional sustainability, performance efficiency, dan juga portability. Next. Jadi untuk functional sustainability, karakteristik yang mengukur sejauh mana sistem penyediaan fungsi yang memenuhi kebutuhan ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Mengukur sukses atau gagal, yang mana test case digunakan skala Goodman. Skala ini digunakan untuk mengetahui jawaban yang real terhadap suatu permasalahan. Dalam pengujian ini, software dikatakan baik apabila perhitungan item fungsi mendekati 1 dengan rumus X sama dengan jumlah fungsi yang berhasil,
dibagi dengan jumlah fungsi yang dirancang. Jadi jumlah fungsi yang berhasil tadi itu adalah 11 dan jumlah fungsi yang dirancang itu adalah 15 dengan hasilnya yaitu 0,733. Next. Oke, kemudian ada performance efficiency. Jadi karakteristik yang mengukur kinerja sistem yang relatif terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi tertentu di mana terhadap subkarakteristik seperti komponen kinerja halaman dan page speed, kecepatan halaman web. Pada web yang tim kami kembangkan, waktu respons webnya tuh stabil selama 5.000 milisecond atau 5 detik. Waktu membuat halaman ini memenuhi standar Optimized 2010, yakni di bawah 7 detik. Nah, setelah kami coba berkali-kali, web kami itu tetap stabil pada 5 milisecond, begitu. 5.000 milisecond. Next. Terakhir itu portability, karakteristik untuk mengukur keefektifan atau efisiensi di mana sebuah sistem terbilang baik apabila dapat berjalan di browser yang berbeda, hardware yang berbeda, dan sistem operasi yang berbeda. Nah, kebetulan untuk produk dari kami belum bisa dikatakan baik sepenuhnya karena website yang kami kembangkan merupakan website non-responsive sehingga ketika dijalankan pada hardware selain desktop dapat berjalan tapi tidak maksimal begitu. Nah, ini tampilan untuk digunakan di mobile, di aplikasi mobile gitu. Oke, next. Mungkin demikian dari kami. Mungkin dari Mbak Zara ada pertanyaan ataupun tanggapan?